Halo teman-teman semua, untuk kali ini aku akan menjelaskan problem 3 untuk materi minggu ketiga terkait after acquisition yang kemarin kita bahas di kelas problem 3 karena kemarin belum selesai. Oke, jadi kita baca dulu soalnya. Sebelum kita baca soal, kita lihat dulu ada beberapa ralat. Untuk yang pertama itu PassionCo di sini kan bilang membelinya itu 281.250. Nah, ini kita ganti jadi 252.000. Ini ganti ya. Habis itu selanjutnya di informasi tambahan yang bawah, yang poin pertama, kan ada tulisan selama tahun 2023 PassionCo memberikan pinjaman kepada Smartco dengan menerbitkan wesel dengan nilai nominal 300.000 di mana beban bunga wesel atas transaksi ini 1/5 dari total beban bunga yang dimiliki Smartco. Nah, itu ditambahin di sini ada tambahan yaitu ini ya, bunganya itu belum dibayarkan. Jadi nanti ini terkait dengan interest, ada eliminasi interest. Jadi untuk perlakuan yang belum dibayarkan sama yang sudah dibayarkan tuh beda. Makanya di sini kita kasih highlight ralatnya supaya nanti tidak ambigu ya. Sekarang kita baca dulu soalnya. Pada 1 Januari 2022, PassionCo mengakuisisi Smart dan mengakuisisi S dengan membeli 252.000 lembar saham biasa. Nah, atas transaksi ini, Passion menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dan mengeluarkan uang tunai. Harga par untuk Passion adalah harga par dan harga pasar 11 dan 15 masing-masing. Diketahui nilai parnya punya S adalah 4. Nah, terus diketahui pada saat tanggal akuisisi Smartco ini, CS punya common stock, OCC, dan RS sebesar masing-masing sebagai berikut ini. Nah, terus yang diketahui di soal adalah neraca saldo pada akhir tahun 2023 punyanya si P dan S. Nanti ada informasi tambahan tadi terkait nomor 1, terus terkait nomor 2 adalah kalau misalnya ada selisih kita masukkan ke goodwill semua. Habis itu untuk dividen, untuk masing-masing perusahaan P dan S dia membagikan dividen itu dengan jumlah yang sama. Lalu kita disuruh buat untuk jurnal tanggal 22 awal akuisisi sampai dengan 2023, termasuk juga dengan jurnal eliminasinya. Lalu kita disuruh membuat consolidated work paper. Nah, untuk jurnal akan aku bahas itu dari dua sisi, yaitu sisi cost method sama sisi equity method. Tapi untuk work papernya ini aku bahasnya cukup dari yang metode equity aja ya, karena nanti untuk metode cost biar dosen kalian aja yang jelaskan, karena untuk UTS nanti akan yang masuk adalah untuk lab equity method gitu. Jadi aku akan fokus ke equity method. Nanti untuk cost karena dosen kalian untuk di materi dosen yang masuk adalah cost method, jadi nanti dosen kalian aja yang menjelaskan terkait consolidated work paper yang cost method gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat di pada saat pada saat minggu lalu kita di date of acquisition, neraca saldo akun-akun yang ada di sini adalah akun yang tahun akuisisi ya. Tapi kalau misalnya di problem ini, kalau kalian lihat ini beda nih. Yang tersedia adalah untuk tahun 2023. Padahal kan kita akuisisinya 22 Januari gitu. Makanya kenapa kayak gitu? Karena kita ini masuknya ke after acquisition, bukan date of acquisition. Jadi informasi yang disediakan ini adalah bukan tahun saat akuisisi, yaitu tahun setelahnya. Gitu. Nah, setelah itu untuk tahun yang di tahun akuisisi, informasinya ada di sini nih. Untuk common stock, other contributed, dan RE ada di sini. Jadi nanti ketika kita masukin, jangan sampai salah informasi untuk tahun. Ini informasi untuk tahun 2022, yang bawah tahun 2023 gitu. Oke, sebelum kita masuk ke jurnal, kita harus melengkapi informasi dulu, informasi terkait persen kepemilikan sama terkait implied offering price ya. Pertama, untuk yang kita mau mencari berapa sih besar kepemilikan kita, kepemilikan S terhadap perusahaan P. Nah, di sini kan dibilang dia itu membeli 252 ya. Sekarang kita lihat dulu nih, outstanding share punyanya Smile, punyanya S.
Di sini nggak tertera secara gamblang berapa outstanding share punyanya S, tapi kan outstanding share seperti yang kita tahu, kita tuh kita bisa carinya itu dengan cara common stock, nilai common stock. Habis itu kita bagi sama nilai par. Jangan lupa karena kita pengen tahu outstanding share-nya punya S, makanya kita lihat common stock-nya punyanya S. Gitu. Kita lihat punyanya S. Common stock-nya adalah berapa? 1120. 1120 kita bagi sama parnya S. Parnya S di sini dibilang adalah yang diketahui nilai par saham biasa punyanya Smartco adalah 4 lembar. Berarti caranya adalah 1.120.000 dibagi 4. Nanti hasilnya adalah 280.000 lembar. Nah, persen kepemilikan kan kalau misal kalian tahu didapatnya dari berapa jumlah yang dibeli sama si P lalu dibagi sama outstandingnya punyanya S. Tuh, nanti didapat 252.000 dibagi sama tadi outstanding share-nya 280.000. Nanti didapat hasilnya 90%. Nah, kita udah dapat nih, udah tahu ternyata si P ini dia beli atau mengakuisisi sahamnya si S itu tuh sebanyak 90%. Nah, kita pengen tahu nih sekarang, saham yang 90% dari si P itu didapatnya tuh dengan si P itu mengeluarkan berapa sih? Dan dia tuh didapatnya dengan si P-nya ini mengeluarkan apa? Apakah cuman cash? Apakah hanya dengan menerbitkan saham ataukah dengan mix? Mix itu maksudnya cash dan saham. Nah, di sini dibilang si atas transaksi ini si P itu menerbitkan 100.000 lembar saham dan mengeluarkan uang tunai. Nah, kalau kayak gitu artinya untuk memperoleh 90% kepemilikan si P itu dia ada dua cara, yaitu dia mengeluarkan cash dan dia menerbitkan saham. Nah, kita lihat dulu nih yang udah diketahui di soal apa. Cashnya sebesar 2.100.000. Langsung diketahuin ya. Terus di sini dibilang sahamnya diterbitin 100.000 lembar. Nah, kita pengen lihat berapa saham 100.000 lembar tuh. 100.000 lembar itu berapa kalau misalnya dinominalkan. Nah, caranya adalah dengan 100.000 dikali sama 15. 15 itu apa? 15 itu adalah harga pasarnya. Ya, karena kita mau mencari berapa sih biaya untuk saham yang dikeluarkan. Nah, ini kenapa CS dan OCC? Karena ini adalah gabungan dari berapa nilai common stock dan juga keuntungan dari penerbitan common stock ini gitu. Di situ udah dapat nih untuk cash itu biayanya 2.100.000, untuk yang si common stock penerbitan common stock adalah 1,5 juta udah beserta dengan keuntungan penerbitan sahamnya. Setelah itu kita tambahin. Nah, berarti 3.600.000 adalah total biaya yang dikeluarkan sama si Perfecco atau purchase price untuk dia bisa mendapatkan 252.000 lembar saham atau 90% kepemilikan gitu. Nah, baru kita sekarang bisa masuk nih ke general entries. Nah, ke general entries jurnal umum ya, berarti jurnal umum yang harus pertama kali kita buat adalah untuk kita mencatat investasi di awal. Ya, investasi di awal berarti ini masih sama kayak yang materi minggu lalu, yaitu materi date of acquisition. Ya, kalau misalnya kita mendapatkan angka yang implied offering price ini, kita tinggal salin aja nih untuk yang di jurnal ini. Untuk record investment ini baik metode cost maupun metode equity itu jurnalnya sama, nominalnya juga sama sih. Oke, berarti nominal jurnalnya kayak gimana? Investment in S bertambah di sisi debit. Nah, karena kita bayarnya itu bukan pakai cash doang, jadi kita bayarnya itu pakai saham juga, jadinya di kreditnya adalah cash dan common stock. Jangan lupa common stock karena tadi ada perbedaan selisih antara pasar dan par, makanya kita ada nih other contributed capital, selisih terkait dengan keuntungan penerbitan saham. Nah, untuk angkanya tinggal disalin aja. Cash dari sini nih yang tadi kita cari implied offering price, cashnya itu 2.100.000, common stocknya ingat kalau ini kan 1,5 adalah gabungan dari CS dan OCC ya.
Nah, kalau misalnya yang di sini common stock sama OCC kita pisah di jurnal. Nah, makanya untuk common stock, akun common stock itu nominalnya, angka perhitungannya dia selalu menggunakan par. Nah, parnya tuh parnya siapa? Parnya P, jangan lupa. Karena yang nerbitin adalah si P. Jadi, P itu nerbitin saham untuk mendapatkan sahamnya si S, gitu. Jadi 100.000 dikali sama parnya si P. Parnya P di sini 11. Iya, hasilnya adalah 1,1 untuk si akunnya common stock. Terus OCC-nya adalah selisih dari pasar dan par kita kali sama 100.000. Nah, ini merepresentasikan adalah keuntungan penerbitan saham yang atas 100.000 lembar itu. Nah, tinggal di debitnya adalah investment in S, tinggal kita totalin semua atau adalah merupakan implied offering price, totalnya semua. Nah, untuk equity method sama kayak gitu. Nah, habis itu lanjut ke penerimaan dividen, mencatat penerimaan dividen. Nah, di sini jangan lupa untuk metode cost sama metode equity pada saat pencatatan dividen itu tuh jurnalnya beda ya, untuk cost method sama equity. Untuk yang cost method jurnalnya cash pada dividen income, untuk equity method jurnalnya cash pada investment in S. Oke. Nah, untuk berapa sih jumlah yang dibayarkan sama berapa sih jumlah dividen yang dibagikan P kepada S, itu caranya gimana lihatnya. Di sini nggak dijelaskan secara detail, masa nggak dibilang berapa dividen yang dibagikan, tapi di sini cuma dibilang kalau misalnya dividen yang dibagikan itu tiap tahun sama. Nah, kita lihatnya dari mana nih? Kita lihatnya dari akun dividen declare di sini nih. Dividen declare kan artinya adalah dividen yang dibagikan, diumumkan dan nanti akan dibagikan kan. Nah, dividen yang diumumkan dan atau dibagikan ini nantinya adalah ada dua nih untuk Passion sama Smart. Nah, di sini kan dibilangnya mencatat dividen dari S, berarti kita lihatnya untuk sisinya S. Di sini dibilang si Smartco membagikan dividen sebanyak 280.000. Tapi ingat, pembagian dividen 280.000 itu untuk seluruh pemegang sahamnya. Nah, sementara kita kan si P ini cuma punya kepemilikan sebesar 90%. Makanya dividen yang diterima sama si P itu tuh bukan 280.000, tapi 90%-nya dari 280.000. Nah, kita lihat caranya berarti 280.000 ini dikali sama 90%. Kayak gitu ya. Nanti didapat hasilnya adalah 225.000. Angka untuk equity method sama cost method sama. Yang membedakan adalah cuma di jurnalnya aja ya. Selanjutnya kita mau mencatat laba ya. Kita mau mencatat laba. Ingat, untuk metode cost sama equity perlakuannya beda. Untuk metode cost kita tidak ada pencatatan laba. Jadi ketika ada laba di sini untuk yang metode cost no entry. Tapi untuk equity method mencatat laba itu dengan jurnal investment in S pada equity in S income. Nah, caranya gimana? Untuk mencatat laba, berarti kan kita harus tahu apa dulu nih? Kita harus tahu berapa labanya, net income-nya berapa, ya kan? Nah, habis itu nanti kalau udah tahu net income-nya, kita langsung dikali sama persen kepemilikan, 90%. Konsepnya sama kayak yang tadi dividen. Nah, masalahnya di sini kita belum tahu nih, berapa sih labanya si S pada tahun 2022 ini? Ya kan, kita belum tahu berapa labanya si S. Nah, kita bisa tahunya dari mana? Di sini juga nggak ada nih berapa labanya si S di sini, karena akun-akun ini net income itu bukan akun, makanya di trial balance nggak mungkin ada yang namanya net income. Makanya itu kita perlu operasikan dulu nih angka-angka yang kita punya dari soal untuk kita bisa mendapatkan net income. Jangan lupa net income yang kita pengen adalah net income 2022. Kita coba perhitungannya. Kita bisa pakai konsep dari cara menghitung yang ini, return earning statement. Kalau kalian ingat di materi akuntansi dasar 2 dan akuntansi menengah 1, ya,
akuntansi dasar 1, sorry. Akuntansi dasar 1, ketika kita mau mencari net income itu kan komponennya ada di tengah-tengahnya return earning statement ya. Return earning statement itu adalah beginning RE, nanti ditambah sama net income, dikurangin dividen nanti akan didapat beginning ending atau beginning ending. Ini aku bikin di sini beginning RE 2023 atau ending RE 2022. Gini ya. Nah, habis itu yang mau kita cari tuh ini nih, si net income. Net income-nya berapa? Nah, harusnya untuk angka beginning RE 2022, dividen dan ending RE 2022 itu udah diketahui di soal. Makanya kita lihat dulu nih, beginning RE 2022, nih di sini dibilang. Selain itu, kita mau cari ini untuk si perusahaan S ya. Karena kita mau lihat net income perusahaan S nanti yang akan dibagikan sama si P. Nah, di sini dibilang pada saat tanggal akuisisi, Smartco itu punya return earnings-nya sebesar 1.200.000. Return earnings dilihat pada tanggal akuisisi. Berarti tanggal akuisisi tanggal berapa? Tanggal 1 Januari. 1 Januari berarti adalah beginning 2022. Dapat 1.200.000. Nah, dividen dibilang adalah dividen yang dibagikan oleh si perusahaan S. Kan di sini dibilang nih angka dividen declare. Dividen declare untuk perusahaan S adalah 280.000. Angka yang kalian masukkan di sini ada, jangan angka yang 252 di sini, karena 252 yang tadi kita cari di jurnal adalah yang dibagikan untuk P doang. Nah, di sini kita pengen cari adalah dividen keseluruhan. Kenapa kita pengen cari dividen keseluruhan? Karena nanti angka net income yang akan kita dapat adalah net income keseluruhan. Baru nanti kan kita kali sama 90%. Makanya kalau misalnya kita kalau misalnya kita masukin angka dividen yang 252 nggak apple to apple dong, karena net income yang mau kita cari adalah net income yang keseluruhan juga, baru nanti dikali sama 90%. Nah, untuk ending RE 2022 nih yang kalian mungkin masih bingung kenapa pakai angka yang 1,5 ya. 1,5 di soal. Ya, padahal di sini kan kita bilang beginning RE 2023 ya. Beginning RE 2023. Sorry. Di sini dibilang beginning RE tahun 2023 adalah 1,5. Tapi kan di soal di sini dibilang neraca saldo pada akhir tahun 2023. Nih, aku coba jelasin lagi. Kita step back dulu ke materi AD1 dulu ya. Kalau misalnya kita ingat siklus akuntansi itu kan ada, pertama kita bikin transaksi, terus jurnal umum, habis itu kita bikin trial balance yang unadjusted karena belum kita sesuaikan. Nanti kita bikin jurnal penyesuaian, terus ada trial balance yang adjusted, jadi adjusted trial balance. Nah, dari angka trial balance yang adjusted ini, kita nanti baru bisa bikin yang namanya laporan keuangan. Nah, apa nyambungnya sih sama yang mau kita bahas hari ini? Coba kita lihat dulu ya. Di sini adalah materi AD1 nih, disediakan adjusted trial balance. Disediakan angka adjusted trial balance. Nah, aku bilang di sini kalau misalnya angka return earnings yang di sini adalah angka return earnings yang beginning. Di sini tapi dibilang 31 Desember 2022. Tapi aku bilang di sini angka return earnings yang di sini adalah angka beginning. Kenapa angka beginning? Karena untuk mendapatkan ending RE itu kita harus apa? Kita harus menambahkan dengan net income dan kita kurangin sama yang namanya dividen. Nih, kita lihat lagi ya. Kita lihat penyelesaian untuk problem 4 yang tadi aku bilang kakak. Nah, ini nih. Yang tadi materi AD1 yang tadi nih. Tadi aku bilang yang 83.349.400 itu merupakan angka beginning. Walaupun di sini dibilangnya 31 Desember 2022. Nih, kalian lihat di sini 83-nya itu dimasukkan ke beginning RE. Kenapa? Karena dia tuh perlu di-adjust dulu. Di-adjust maksudnya adalah ditambahkan dengan net income, baru dikurang dengan dividen untuk mendapatkan yang namanya ending return earnings. Kayak gitu. Makanya itu sama persis kayak yang kita lihat di sini. Nih, yang kita lihat di sini adalah
Yang kita lihat di sini ini adalah merupakan neraca saldo. Neraca saldo itu merupakan trial balance. Di sini dibilang pada akhir tahun 2023. Sama persis kayak gini, di sini dibilangnya untuk akhir tahun 2023. Tapi karena return earning di sini belum kita adjust, istilahnya belum kita adjust itu maksudnya ditambahkan dengan net income dan dikurangi dengan dividen, makanya bisa kita bilang angka yang di situ merupakan angka dari awal tahun 2023. Nah, habis itu sama konsepnya untuk kita mendapatkan angka yang beginning RE di sini. Makanya kita bilang untuk nanti dia ini mendapatkan ending RE 2023, nah di-adjustnya sama apa? Di-adjustnya sama si net income 2023 sama sama si dividen yang 2023 gitu. Makanya kita bilang di sini yang si 1,5 juta itu merupakan adalah beginning RE 2023. Semoga kalian paham ya. Oke, lanjut. Nah, berarti kalau misalnya kita udah dapat untuk ketiga komponen ini kita tinggal cari net income-nya. Cara kita nyari net income-nya kalau kalian bingung apa-apa aja yang dikurangin ditambahin, bisa pakai cara yang ini. 1.200.000 kan? Ditambah sama net income-nya masih X. Habis itu dikurang sama dividennya udah 280.000. Ini X-nya gedein aja. Nah, sama dengan didapat adalah 1.500.000 gitu ya. Terus kita operasikan dulu nih si 1.200.000 dikurang 2.280.000 hasilnya adalah 980.000 ya. 920.000. 920.000 ditambah X sama dengan 1.500.000. Ya kan? Berarti 1 juta X sama dengan 1.500.000 dikurang sama pindah ruas nih 920.000. Hasilnya adalah 580.000, bener nggak? Iya benar, 580.000 untuk hasil dari net income-nya. Nah, berarti ini net income-nya net income 2022 ya. Sehingga bisa kita simpulkan net income 2022 adalah 580.000 gitu. 580.000 ini adalah net income untuk keseluruhan. Nah, diakuinnya sama si perusahaan P adalah 90%-nya. Jadi ada net income 580.000, diakuinnya cukup 90%-nya, yaitu 580.000 dibagi sama 90% gitu. Nah, untuk general entries atau jurnal umum untuk tahun 2022 sampai di sini. Sekarang kita masuk ke elimination entries. Nah, sebelum kita masuk ke elimination entries, kita perlu bikin yang namanya CAD schedule. Nah, kalau misalnya kalian nanti udah bikin CAD schedule, ketika kalian bikin elimination entries untuk tahun tersebut akan lebih mudah karena tinggal dimasuk-masukin gitu. Nah, sekarang CAD schedule untuk komponennya masih sama. Ada input value, habis itu di sini ada kolomnya dari parent, NCI, total. Nah, pertama kita isi dulu untuk input value. Input value kita isi dari yang kolom parent dulu. Isinya dari mana? Dari input offering price di sini. Jadi kita isi dulu yang kolom parent. Nah, 3.600.000 ini kan mewakilkan 90% ya. Kita sekarang mau cari yang total dulu. Nah, kalau misalnya kita mau cari total, kalau misalnya 90%-nya adalah 3.600.000, maka totalnya adalah tinggal dibagi 90, didapat totalnya adalah 4 juta. Nah, berarti untuk NCI adalah sisanya, yaitu 400.000. Nah, sekarang kita mau mengisi yang book value of equity. Nah, book value of equity ini adalah punyanya S ya, jangan kebalik. Kenapa punyanya S? Karena untuk CAD schedule ini kita mau membandingkan berapa sih yang dikeluarin purchase price-nya si perusahaan P. Nah, dibandingkan sama apa book value yang didapat sama si P gitu. Nah, book value yang didapat sama si P itu kan adalah book value-nya S kan. Makanya di sini kita pakai informasi book value adalah informasi dari book value-nya
S. Nah, untuk book value of equity, tiga ini, common stock, OCC, dan RE, kita lihatnya dari total dulu. Nah, totalnya dari mana? Kita lihatnya dari yang soal yang di ini, yang bukan tabel ya. 1120, 650, sama 1.200.000 gitu. Kita lihat di sini. Kita langsung masukin aja 1.120, 650, dan 1.200.000. Nah, ini adalah angka book value of equity pada saat tanggal akuisisi ya. Kita nggak pakai yang di sini karena ini adalah bukan angka pada saat tanggal akuisisi itu. Nah, untuk yang di kolom parent sama kolom NCI, caranya tinggal kalian, kalau yang di kolom parent tinggal kalian kali 90, kalau yang kolom NCI tinggal kali 10%. Gitu. Aku langsung masukin. Kalau ada yang bingung boleh ditanyain di chat. Nah, habis itu udah didapat nih masing-masing komponen book value of equity baik di kolom parent, NCI, dan total. Sekarang kita pengen totalkan book value of equity. Jadi totalnya ini kita totalkan semua yang 3, didapat nanti hasilnya adalah 2970. 2970 ini total ketiga ini ya, bukan yang ini. Ini implied value beda sendiri. Nah, kita mau lihat difference between implied value dan book value. Nah, dari namanya aja kan difference, perbedaan antara implied value dan book value. Maka caranya kita selisihkan karena kita mau mencari difference-nya. Diselisihkan dari mana? Dari implied value yang 4 juta dikurang sama yang 2970. Dan didapat 1.030.000. Nah, 1.030.000 tadi sesuai dengan informasi yang di poin 2. Kalau misalnya ada selisih dengan implied value dan book value, nanti dialokasikan ke goodwill semua. Makanya ini kita masukin semua ke goodwill sebesar 1.030.000. Nah, sehingga balance yang di bawah ini hasilnya adalah 0. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya CAD schedule, wajib banget balance yang di bawah itu 0. Artinya semua difference between ini wajib kalian alokasiin. Kalau misalnya ke aset lain, alokasiin ke aset lain sesuai dengan yang di soal. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke elimination entries. Nah, untuk elimination entries mungkin agak beda sama yang minggu lalu ya. Kalau minggu lalu tuh kita cuma bahas yang di sini sama yang di sini, dua ini. Ya, karena belum di minggu lalu itu dia nggak ada dividen ya. Nah, untuk yang sekarang ini tuh sebenarnya yang antara yang ini nih, yang elimination dividen ini juga sebenarnya opsional. Opsional tuh maksudnya kalau misalnya si perusahaan S dia nggak bagiin dividen kepada pemegang sahamnya, nggak mungkin ini ada. Jadi karena ini kebetulan dia lagi bagiin bagiin dividen, makanya di transaksinya ada sehingga nanti di eliminasi dividennya juga ada gitu. Nah, untuk eliminasi laba dia akan selalu ada ya, karena kan kalau misalnya dia mencatatnya rugi pun dia akan buat jurnal juga kan, buat jurnalnya dibalik ini nanti jadi equity in subsidiary income pada investment in S. Nanti di sini juga kita bikin eliminasi rugi gitu. Habis itu kita masuk ke yang eliminate dividend from subsidiary. Nah, di sini untuk eliminasi dividen from subsidiary,
Oke, sekarang kita masuk ke yang eliminasi dividen dulu. Nah, untuk eliminasi dividen, karena dia pada saat pencatatan dividen, pembagian dividen di transaksi itu dia beda jurnalnya, makanya antara cost method sama antara equity method tuh beda ya jurnalnya. Kalau misalnya di cost method itu dividen income pada dividen declare, kalau equity method itu investment in S pada dividen declare. Nah, kenapa kayak gitu? Aku coba jelasin kenapa dia bisa kayak gitu. Nih, untuk pada saat transaksi itu kan si P, ini untuk cost method dulu ya. Untuk cost method S dulu yang membagikan dividen. Dividen itu dia jurnalnya adalah dividen declare pada cash ya. Nah, untuk si P yang dibagiin jurnalnya adalah cash pada dividen income. Ya kan? Nah, makanya ketika ini akan dieliminasi, ingat eliminasinya itu, eliminasi dia adalah menghapus transaksi antara kedua belah pihak. Nah, dia bukan menghapus cash, makanya cashnya tetap dibiarkan aja, nggak kita hapus. Yang kita hapus adalah transaksinya, yaitu dividen declare dan dividen income. Nah, cara kalau misalnya kita mau ngapus tuh kayak gimana? Tadinya kan dia nyatanya di debit ya, declare. Makanya kalau kita mau eliminasi atau kita mau hapus, dividen declare-nya kita pindahin ke kredit. Nah, dividen income-nya kita pindahin ke debit gitu. Jadinya nanti di sini masuknya adalah dividen income pada dividen declare gitu. Nah, ini untuk cost method. Sekarang untuk yang si equity method, konsepnya sama. Pada saat S bagiin dividen itu kan dividen declare pada cash sama. Untuk pada saat P yang bagiin, kalau misalnya di equity method ini gantinya investment in S. Nah, kalau misalnya kita mau eliminasi, sama tadi, yang debit kita kreditin, yang kredit kita debitin. Nah, ini berarti debit tadi kita kreditin, investment in S tadinya kredit, kita debitin. Makanya untuk yang equity method kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian masih pusing untuk cara alurnya kayak gimana, lebih baik kalian hafalkan aja, nggak apa-apa, karena ini sifatnya paten ya. Tinggal kalian hafalin, kalian nggak paham terkait alurnya kenapa bisa kayak gini juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Oke, untuk angkanya samain aja dengan yang transaksi di general entries. Nah, sekarang untuk eliminasi laba, karena di cost method itu dia tidak mengakui laba, kita no entry. Nah, untuk si di equity method ini tinggal dibalik doang, investment in S pada equity in S income. Nah, kalau misalnya dieliminasi tinggal dibalik aja. Angkanya sama kayak di general entries. Nah, sekarang kita mau eliminasi investment in S. Nah, eliminasi investment in S pada tahun pertama, ketika kalian udah bikin CAD schedule, angka dari CAD schedule ini tinggal kalian masukin doang. Nah, untuk jurnalnya sama kayak yang minggu lalu, yang di date of acquisition adalah common stock, other contributed capital, return earnings, difference between IVBV pada investment in S dan non-controlling interest. Nah, untuk equity method juga sama ya nanti. Nah, common stock OCCRE kita tinggal salin angka dari yang 3 ini. Difference between-nya kita salin dari yang sini. Investment in S kita salin dari yang C, implied value parents ya. Jadi ini besarnya kepemilikan kita yang investment in S. Nah, non-controlling interest kita ambil dari kolom NCI, yaitu 400.000. Nah, untuk di sini sama aja, di equity method nggak ada perbedaan. Nah, untuk allocate difference-nya ini tinggal difference-nya dibalik dari yang tadinya di debit kita pindah ke kredit. Habis itu karena kita mau alokasiin difference-nya itu seluruhnya ke goodwill, makanya goodwill akan bertambah di sisi debit.
Oke, nilainya sebesar difference yang di sini, kita samain untuk yang equity kayak gitu. Oke, sekarang untuk yang 2022 sudah selesai, kita lanjut ke 2023. Untuk 2023, kalau yang tadi 2022 itu kan general entry set kita awali dengan initial investment. Ya, initial investment atau investasi awal. Nah, sekarang karena initial investment tidak perlu ada lagi karena dia cuma di tahun pertama, makanya kita cukup mencatat yang record dividen sama laba. Ya. Nah, untuk yang record dividen sama persis jurnalnya dengan yang tahun lalu, antara cost method dan equity beda, angkanya juga sama. Kenapa? Karena di sini dibilang untuk P dan S itu dia bagiin dividen ternyata dengan jumlah yang sama tiap tahunnya. Makanya kita salin aja dari yang tahun lalu sebesar 252.000. Nah, untuk mencatat labanya inilah yang beda. Karena net income tiap tahunnya perusahaan tuh cenderung beda ya. Tapi untuk cost methodnya tetap sama, no entry. Sekarang kita ke equity method. Untuk jurnalnya masih sama, yaitu investment in S pada equity in subsidiary method, subsidiary income. Nah, ini sih jurnal untuk yang laba ya. Tapi kan karena di sini nanti emang hasil laba, jadi aku bikin kayak gini. Tapi untuk kalau misalnya nanti hasilnya nggak laba, tinggal dibalik doang. Nah, untuk perhitungannya beda nih sama yang tadi. Nah, kenapa beda? Kalau yang tadi itu kan dia adalah perhitungan pakai konsep yang RE statement ya. Jadi yang beginning RE tambah net income tambah dividen didapat ending RE. Nah, kita sekarang itu perhitungannya akan pakai apa? Kita perhitungannya akan pakai konsep dari income statement yang sales revenue dikurang COGS, dikurang operating expense, dikurang interest expense, tambah revenue dan sebagainya macam. Kenapa? Karena ini tuh tergantung sama informasi yang tersedia di soal aja sih. Kalau tadi kan kita di tahun 2022 ya, kita pakai yang tadi konsep beginning RN, net income, dividen segala macam itu kenapa? Karena yang tersedia di soal tuh untuk tahun 2022 ya itu gitu. Tapi kalau untuk tahun 2023 kita kan lagi mau nyari net income 2023. Yang tersedia di soal untuk tahun 2023, informasi 2023 tuh sebanyak ini nih. Dari K sampai dengan yang equity in S income. Makanya untuk tahun 2023 kita pakai informasi yang emang tersedia di soal gitu. Karena yang tersedia di soal untuk kita bisa dapetin net income itu kita bisa pakai format yang income statement ya, dapat net income. Nah, makanya kita pakai format yang income statement gitu. Nah, bisa nggak pakai format yang tadi kita cari di tahun 2022? Nggak bisa. Kenapa? Karena angka beginning 2023 ada nih. Dividen ada. Nah, untuk ending 2023-nya kan kita belum tahu ya. Jadinya kita pakai angka yang di sini. Gitu. Angka yang sesuai yang tersedia memang ada di soal, yaitu untuk angka-angka dari sales revenue sampai dengan yang other income. Gitu. Nah, ini kalau kalian bingung, ini adalah komponen-komponen yang biasa tersedia di income statement ya. Kan kalau misalnya kalian ingat, di income statement tuh sales revenue dikurang COGS nanti didapat yang namanya laba kotor ya, atau laba kotor atau gross margin atau gross profit, atau didapat nanti gross profit. Nah, dari gross profit itu kan dikurang sama operating expense, nanti dikurangin sama operating income, nanti didapat laba operating ya. Nanti baru dari laba operating itu kita kurangin sama other income dan other expense, baru didapat nanti yang namanya net income. Nah, kalau yang ini aku langsung kayak kurangin dan tambah-tambahin aja. Nanti langsung didapat net income gitu. Jadi ini kayak versi lebih ringkasnya dari income statement ya. Nah, sales revenue tinggal dapat ambil dari soal, dari ini salesnya berapa, COGS. Ini dapat dari soal ini semua ya. Jadi kalian nggak perlu bingung, aku tinggal salin. Jangan lupa untuk yang ditambah-tambah ini aku kasih tanda yang biasa, kalau yang minus aku tandain kurung ya.
Net income-nya jadi dapat 512 500. Nah, untuk 90%-nya tinggal dikali aja sama 90%, nanti berarti laba yang didapatkan sama perusahaan P adalah 461250. Tuh. Nah, habis itu seperti yang aku jelasin di soal waktu itu, untuk elimination entries tahun kedua ya, kita akan nambah satu jurnal, itu reciprocity, hanya untuk si cost method. Ya, karena reciprocity itu akan muncul di tahun kedua pada saat akuisisi. Jadi tahun pertama itu kita nggak buat jurnal eliminasi reciprocity, tapi muncul pada saat tahun kedua. Nah, yang muncul adalah cukup di cost method. Untuk di equity method di sini no entry. Nah, cost method, di cost method kenapa sih dia perlu buat yang namanya reciprocity? Nah, dia tuh pengen, kalau misalnya di equity method kan kita waktu mencatat dividen dan saat mencatat laba ini ada akun investment in S sama akun investment in S, baik di waktu record dividen dan mencatat laba. Sementara pada saat cost method, ketika dia nyatat dividen itu dia cuma nyatat dividen income, jadi dia cuma nge-adjust dividen income. Nah, kalau misalnya di equity method, berarti ketika pencatatan dividen sama pencatatan laba, akun investment in S ini terpengaruh nih. Sementara di cost method, akun investment in S ini nggak berpengaruh apa-apa. Nah, makanya si reciprocity ini adalah untuk menggantikan akun yang pernah dibuat sama equity method pada saat record dividen dan mencatat laba yang mempengaruhi investment in S. Nah, makanya sebagai gantinya si cost method ini dia mencatat reciprocity, sementara si equity method no entry. Tuh. Nah, untuk jurnalnya reciprocity adalah investment in S pada beginning RE yang P. Caranya gimana untuk reciprocity? Reciprocity angkanya adalah persen kepemilikan dikali sama beginning RE tahun berjalan atau tahun ini, habis itu dikurang sama beginning RE tahun akuisisi. Nah, berarti bisa kita lihat pemilikan kita 90%, beginning RE tahun berjalan adalah tahun sekarang, tahun 2023, dikurang sama beginning RE tahun akuisisi. Akuisisi kan tahun lalu ya, berarti 2022. Makanya caranya adalah 90% dikali sama beginning RE 2023. Tadi kita lihat di atas, beginning RE 2023 ini adalah 1.500 dikurang sama beginning RE 2022, 1.200. Nanti didapat berarti 300.000 ya. 90% dikali 300.000. Ntar didapat hasilnya adalah 270.000. Nah, untuk eliminasi dividen itu dan eliminasi laba, caranya sama kayak yang eliminasi tahun lalu ya. Eliminasi tahun lalu sama aja caranya. Tinggal di akunnya juga sama aja, jurnalnya. Angkanya juga tinggal nyalin, jadi aku nggak perlu jelasin ulang ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang eliminate investment in S. Nah, untuk eliminate investment in S, akunnya sama kayak yang tahun lalu, tapi di sini angkanya beda ya. Tapi ada beberapa angka yang sama. Tapi nggak bisa kita plek-ketiplek dari eliminasi investment yang lalu. Kalau eliminasi investment yang lalu kan kita tinggal nyomot ya dari CAD schedule. Nah, kalau yang sekarang kita nggak ada CAD schedule yang perlu kita buat patokan. Tapi untuk angka-angkanya masih ada beberapa yang sama, yaitu angka dari common stock dan OCC ini sama. Difference-nya ini akan sama karena difference setiap tahun itu akan sama, nggak pernah berubah ya. Setelah itu untuk return earnings-nya beda, karena kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat di sini return earnings-nya adalah return earnings yang beginning tahun tersebut. Nah, berarti kan kalau yang beginning tahun tersebut bener nih 1.200. Nah, untuk return earnings yang di sini adalah return earnings beginning di tahun itu juga. Ini kan sekarang kita lagi tahun 2023, makanya beginning return earnings untuk tahun 2023 adalah tadi 1.500.000 seperti yang tadi kita cari di yang atas ini nih. Nih, sini kan beginning RE 2023. Nah, angka jurnal untuk yang si elimination entries eliminasi investment in S ini return earnings-nya adalah return earnings yang beginning di tahun tersebut.
Nah, makanya angkanya untuk return earnings ini akan beda tiap tahun gitu. Nah, untuk investment in S sama non-controlling interest caranya gampang, tinggal di angka di debit semua ini kalian jumlah, kalian sum, baru nanti kalian kali sama 90%. Ini aku ini 90%. Yang ini 10% ya. Nah, cara gampangnya adalah tinggal kalian tambahin semua angka di debit, baru dikali 90%, nanti dapat segini. Nah, untuk non-controlling interest, kalian jumlahin juga angka di debit, nanti kalian kali 10%. Nah, caranya itu bisa dua. Nih, yang pertama kalian tadi aku bilang, dikali persen kepemilikan, dikali sama jumlah akun di debit. Atau kalian jumlahin akun investment in S yang initial investment, terus kalian tambah yang reciprocity. Jadi kalian kayak tambahkan akun-akun yang ada nama investment in S ya. Tapi lebih gampang aku saranin kalian pakai cara yang kali 90% aja. Akan lebih menghemat waktu. Gitu. Untuk yang di untuk yang di equity method caranya sama. Common stock sama OCC-nya samain, difference-nya samain. Untuk return earnings kalian lihat return earnings yang beginning di tahun tersebut. Nah, untuk investment in S juga sama, caranya 90% dikali sama total yang ada di debit. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau pakai cara yang lain yang lebih susah, bisa itu dengan menjumlahkan seluruh, untuk yang investment in S ya, menjumlahkan seluruh jurnal untuk akun yang namanya itu investment in S, kecuali jurnal eliminasi di tahun 2022, sorry. Jadi dapat 3870. Nah, untuk non-controlling interest-nya tinggal dikali 10% dikali sama jumlah debit yang di sini, atau bisa selisih jurnalnya aja. Gitu ya. Nah, untuk alokasi ininya sama ya, tinggal difference-nya dibalik, tambahin goodwill. Nah, untuk eliminate intercompany transaction, kita lihat dulu nih. Di sini transaksi intercompany-nya tuh apa aja? Transaksi intercompany-nya tuh di sini dibilang memberikan pinjaman dengan menerbitkan wesel 300.000. Berarti yang ada di sini adalah, aku tampilin dulu ya, adalah transaksi notes payable, transaksi notes wesel, dan ada bunganya. Nah, kalian mungkin bingung nih, kenapa angkanya bisa segini? Kalau angkanya sih kalian mungkin nggak bingung ya, tapi jurnalnya kenapa bisa begini tuh mungkin kalian bingung. Kalau angkanya kan tinggal, ini 300.000 itu nominal dari weselnya. Nah, untuk interestnya tinggal kalian lihat aja nih, bunganya berapa. Di sini dibilang bunganya adalah 1/5 dari total beban bunga. Berarti 1/5 dikali total beban bunga. Beban bunga itu kan interest expense. Nah, berarti 1/5 dikali sama 62.500. Angkanya mungkin nggak bingung ya, tapi kalau misalnya kalian mau nanya asal-usulnya kenapa bisa kayak gini sih, Kak? Tuh, nah ini aku jelasin ya. Ini sama, konsepnya sama kayak yang tadi aku jelasin nih. Waktu jurnal transaksi itu nyatetnya apa, si P nyatetnya apa, tinggal dieliminasi, tinggal dibalik. Sekarang kita bahas untuk yang ini dulu nih, notes payable pada notes receivable. Ketika ini notes ya, ketika si ini yang minjemin siapa nih? SEP memberikan pinjaman, berarti P memberikan pinjaman. Bentar ya. P ngasih pinjem. Nah, berarti ketika P ngasih pinjem, jurnal yang dibikin sama si P adalah dia ada notes receivable ya, notes receivable pada dia ngeluarin cash karena dia minjemin duit ke si S. Nah, S yang dikasih pinjaman, berarti dia nerima cash, ininya adalah notes payable gitu kan. Nah, berarti ketika dieliminasi, jurnalnya adalah cashnya kita nggak hapus, tapi kita catat kita hapus transaksinya. Berarti kita hapus yang notes receivable tadinya di debit jadi di kredit, notes payable yang tadinya di kredit jadi di debit gitu. Nah, ini untuk yang notesnya. Gimana yang bunganya? Oke, yang bunganya ya. Sekarang bunga. Nah, untuk bunganya ini, di sini dibilang ya, jangan lupa ada bunga belum dibayarkan. Nah, kalau bunga belum dibayarkan, tadi kan bunganya 12.500. Bunga untuk P yang ngasih pinjem. Ingat-ingat lagi materi jurnal penyesuaian.
Ketika si P ngasih pinjem untuk notes receivable kan dia berarti ada bunga yang timbul ya. Nah, di akhir tahun ketika si S itu belum bayar bunganya, nah makanya kan harus ada jurnal penyesuaian yang dibuat terkait dengan bunga. Nah, kalau misalnya orang yang ngasih pinjem ketika dia notes receivable, berarti kalau ketika dia mau menyesuaikan bunga apa? Berarti notes receivable pada bukan notes, interest receivable pada interest revenue gitu kan. Ingat pelajaran penyesuaian. Nah, si S yang dikasih pinjem berarti dia nyatet beban bunga yang belum dia bayarkan, penyesuaiannya adalah apa? Interest expense pada interest payable gitu kan. Nah, di sini kan di jurnal penyesuaian dia belum nggak bikin terkait cash kan, makanya ketika dieliminasi kita tinggal balik aja nih, yang tadinya di debit jadi di kredit, yang tadinya di kredit jadi di debit. Nah, makanya nanti kalau kalian lihat nih, interest revenue pasangannya sama interest expense, interest revenue pasangannya sama interest expense, interest receivable pasangan sama interest payable gitu. Ini. Nah, interest payable pasangannya sama interest receivable. Jadi ada dua yang perlu dibikin. Tinggal dibolak-balik aja, yang tadi debit di kredit, kredit debit. Angkanya kan sama 12,5 gitu. Nah, untuk yang di equity method caranya sama juga. Gini ya. Nah, sekarang aku mau bahas terkait sama yang consolidated financial statement untuk yang equity method ya. Nah, di sini angkanya emang sedikit banyak, agak lumayan banyak ya, tapi untuk waktu kalian nanti di UTS, kalian cukup perlu isi angka-angkanya aja, karena untuk akun-akunnya akan disediakan ya harusnya. Oke, jadi sekarang untuk yang angka-angka yang hitam ini akan langsung kalian lihat isi dari soal aja. Jadi di soal tinggal disalin angka-angka yang ini. Nah, untuk yang equity in subsidiary income kalian lihat dari jurnal equity in subsidiary income yang di tahun 2023 ya. Karena kan kita sekarang di tahun 2023 yaitu 461250. Habis itu sekarang untuk yang si total revenue tinggal ditambahin aja atas bawah ditambahin. Ini aku bahas yang kolom 2 ini dulu ya. Ntar kita bahas ke elimination entries, non-controlling, baru consolidated. Habis itu total revenue, segala macam cost of goods sold tinggal tinggal disalin. Total cost and expense tambahin dari sini. Nah, net income adalah pengurangan dari total revenue dan total expense. Habis itu di sini ada tulisan net income to return earnings. Nah, nanti jadi angka yang di sini nanti akan kalian langsung salin ke sini. Ke sini. Net income from above. Gitu. Oke, jadi udah. Nah, untuk net income to return earnings adalah angka dari atasnya sini. Nah, tinggal disalin. Habis itu untuk yang return, jadi kalau misalnya di consolidated statement work paper ini ada 3 bagian laporan keuangan ya. Ada income statement, ada return earning statement, sama yang terakhir adalah balance sheet. Jadi ada 3 integrated financial statement yang ada di satu work paper gitu. Nah, untuk sekarang tadi kan udah income statement, sekarang kita masuk ke return earning statement. Nah, return earning statement ada beginning punyanya P sama S. Tinggal dilihat di soal aja, dapat segini untuk yang tahun 2023 ya, ingat 2023. Net income from above, tadi kan aku bilang net income yang atas tinggal disalin dari yang bawah. Nah, dividen declare di sini kenapa dia mengurangi? Karena kan dividen di saat return earning statement itu adalah dia mengurangi net income. Jadinya dia di sini minus. Nah, nanti untuk return earnings to balance sheet tinggal dijumlahin aja. Antara yang tadi beginning RN, net income, sama di declare. Nah, ini di sini juga ada highlight nih, return earnings to balance sheet. Artinya, nanti return earnings yang tadi garis yang ini nanti akan masuk ke sini. Nih, return earnings from above akan masuk ke sini, gitu. Nah, udah dapet. Nah, sekarang untuk yang di balance sheet antara cash sampai dengan interest receivable, dia tinggal disalin dari soal.
Untuk investment in S, dia akun baru karena di tahun di akun baru, tapi dia nyambung untuk akun yang tahun 2022. Ya, jadi makanya di sini untuk angkanya adalah totalkan semua akun investment in S dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 karena angka investment in S-nya itu nyambung gitu. Nah, sekarang untuk vehicle, building sama land tinggal disalin aja. Habis itu untuk yang difference di sini belum keisi sama goodwill karena dia munculnya nanti di kolom yang elimination entries. Nah, tinggal ditotalin total asetnya ke bawah, ke atas. Untuk yang punya S juga ditotalin. Nah, habis itu untuk yang si accounts payable sampai dengan OCC kalian tinggal salin ya dari soal. Nah, return earnings from above tadi aku bilang lihat dari yang atas. Tinggal disalin aja. Habis itu untuk yang satu per satu non NCI net asset nanti dulu kita belum isi yang di sini. Sekarang total liabilities dan equity-nya tinggal digabungin antara yang atas ini. Oke. Nah, sekarang untuk yang kolom elimination entries ya adalah elimination entries yang dibuat di tahun 2023. Ya, tahun 2023. Kalau aku bikinnya itu supaya nggak ada yang terlewat, nih kalian lihat dulu di jurnal elimination entries 2023. Nih, kan elimination entries 2023 berarti kita masukin semua angka yang ini adalah untuk di kolom tadi elimination entries kan. Nah, aku masukinnya dari jurnal yang paling atas dulu nih. Dari equity ya, berarti kita equity. Jangan lupa kita equity ya. Equity. Nah, berarti dari jurnal yang ini nih. Investment in S dulu, aku masukin investment in S di debit. Nah, masukin 1252 di debit. Terus nanti dividen declare masukin ke akun dividen declare di kredit. Jadi kalau misalnya kalian urut dari yang di work paper, takutnya dari atas ke bawah, takutnya ada yang miss. Maksudnya ada angka dari satu akun yang nggak ke jurnal karena kalian acak-acak gitu dari jurnalnya. Jadi kalau saran aku, mending kalian pas masukin angka-angkanya tuh urut dari jurnal yang ada nih. Jadi investment in S kalian masukin 252 ke work paper, dividen declare kalian masukin ke work paper gitu-gitu. Jadi mungkin akan lebih nggak ada yang ketinggalan ya, misalnya nggak ada yang miss angka akun dan angkanya gitu. Nah, pokoknya untuk yang kolom elimination entries itu semuanya diambil dari jurnal elimination yang 2023. Nah, untuk kolom non controlling interest, nah di sini kan nih aku ada kasih keterangan juga. Ini kan kolom non controlling interest untuk yang interest ya. Non controlling untuk yang interest. Nah, berarti kan kalau misalnya dalam net income-nya si S dia punya keuntungan sebesar 512.000, berarti dia kalau misalnya untuk si non controlling interest berapa? Tinggal dikali sama 10% gitu. Jangan lupa ini wajib diisi. Jadi ini perhatikan untuk kolom non controlling interest yang diisi adalah yang ini. Habis itu yang ini kenapa ini diisi? Karena kan tadi si Smart dia itu membagikan dividen 280.000. Nah, yang dieliminasi adalah 252. Nah, berarti sisanya yang nggak dieliminasi atau punyanya si NCI adalah dia sebesar 10%-nya dari si 280.000. Nanti didapat hasilnya harus balance belakangnya adalah 0. Gitu. Jadi di sini aku pakaiin minus supaya nanti pas di bawahnya ini tinggal disam aja. Nanti disam dapatnya 23250 gitu. Oke. Udah, untuk NCE yang selanjutnya adalah di angka yang ini. Untuk angka yang ini lihatnya adalah dari, kan ini tulisannya return earnings from above, jadinya lihat dari yang atas, jadi tinggal lihat dari sini nih. Nah, sini itu ya. Habis itu untuk yang si ini 430 yang ini adalah tinggal geser dari yang kanannya. Jadi untuk yang 1 per 1 sama 12/31 untuk di kolom NCI-nya tinggal geser. Tinggal gesernya maksudnya gini. Ini tinggal geser ke kanan. Nah, untuk yang ini, kan ini dapat dari sum antara dua ini. Nah, sum antara dua ini tinggal geser ke kanan untuk isi yang ini. Ya, jadi untuk dua ini sama ini tinggal geser. Tapi untuk yang ini dijumlahkan dari atas ke bawah.
Nah, habis itu kolom terakhir untuk yang kolom total, jangan sampai kalian salah ya. Nah, kolom total ini untuk consolidated balance, untuk yang income statement, segala macam sampai yang di equity in as income, dia itu, bukan yang total revenue ya, dia itu adalah P tambah S, karena dia adalah revenue, makanya dia normalnya di kredit ya. Berarti kalau debit dia dikurang, kalau kredit dia ditambah. Pokoknya kalau misalnya kalian isi yang kolom paling kanan ini, kalian wajib tahu dia tuh saldo normalnya di mana gitu. Jadi ketika ada elimination entries debit kredit, ketika dia saldo normalnya di kredit, maka ketika dia ada angka di debit, dia akan dikurang. Tapi kalau misalnya dia saldo normalnya di debit, ketika ada elimination di debit, dia akan ditambah gitu aja ya. Misalnya kalian udah isi semua nih, yang ini ke kanan, tapi ingat setiap kali kalian ngisi total ini nih, total ini, terus ini, ya, ini tuh kalian isinya bukan dari samping lagi, bukan dari samping ini sama ini tambah ini dikurang ini, bukan, tapi sum dari atas. Kalau yang tadi kan ini adalah dari kiri ke kanan kan. Nah, kalau untuk yang total ini adalah di sum dari yang atasnya. Karena kalau misalnya kalian total dari yang kiri ke kanan, nanti akan beda hasilnya. Gitu. Nah, sama kayak yang si return earnings dan balance sheet. Nih, misalnya di cash. Dia kan ada banyak ya cashnya sampai dengan investment in S. Begitu kalian mau mencari yang total aset, itu di sum dari yang atas ke bawah. Jangan kalian sum dari yang sini ke sini, nanti hasilnya akan beda gitu. Nah, intinya konsepnya antara total aset dan total liabilities di balance sheet itu harus sama ya, harus balance. Kalau nggak balance, nanti berarti artinya perhitungan kalian salah gitu. Nah, terus intinya pas nanti ujian itu kalian isi aja sebisa kalian, karena setiap angka yang kalian tulis itu akan ada poinnya ya. Ya, kalau misalnya nanti kalian coba lihat di Excel terus ada yang sekiranya ada yang bingung, boleh ditanyain ke aku. Mungkin aku jelasinnya cukup sampai di situ aja karena angkanya terlalu banyak ya. Kalau misalnya aku jelasin satu persatu nanti akan sangat lama. Tapi kalian boleh lihat sendiri nih masing-masing untuk consolidated statement work papernya, angka ini dari mana. Kalau misalnya kalian masih bingung, boleh ditanyain ke aku ya, by PC, di grup atau PC. Itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga penjelasan aku ini bisa membuat kalian paham. Kalau misalnya masih ada yang nggak paham, boleh ditanyain di chat atau di kelas minggu depan. Sampai jumpa lagi.